Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala ash-shahra Ramadan syahrus siyam, syahrul Qur'an wa syahrul ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul 'azim. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada hal yang patut kita lakukan sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba. Yang pertama adalah memanjatkan ucapan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena lewat kasih sayang Allah lah hari ini, detik ini, kita masih diberikan berbagai macam kesempatan, berbagai macam kenikmatan, mulai dari kenikmatan jasmani. Bayangkan di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang belum bisa melangkahkan kakinya untuk bisa bersama-sama menikmati ibadah di bulan suci Ramadan. Banyak dari saudara-saudara kita yang belum diberikan kenikmatan fisik sehingga belum bisa melakukan kegiatan di bulan suci Ramadan. Kemudian kenikmatan rohani, banyak sekali saudara-saudara kita yang secara fisiknya sehat namun secara akalnya belum bisa bersama kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kenikmatan kita, yaitu kenikmatan rohani kita, kenikmatan pikiran kita di dalam Islam itu patut kita syukuri, patut kita jaga. Salah satunya adalah dengan berkumpul dengan orang-orang soleh melalui sholat tarawih berjamaah. Kemudian yang kedua, salawat dan salam pada Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarganya, pada para sahabatnya dan juga para pengikutnya, dan tentu saja insya Allah kita di dalamnya yang menantikan sapaan di yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ingat sama saya kan? Yang PKM ya. Alhamdulillah saya kembali lagi ke sini setelah terakhir ke sini tahun lalu. Pas ya, jadi Ramadan lalu saya ke sini dan alhamdulillah sekarang Ramadan lagi ke sini ketemu saudara-saudara semuanya. Saya rindu sekali suasana sholat berjamaah di sini tuh ramai, gitu kan. Nuansa fastabiqul khairatnya, berlomba-lomba dalam kebaikan itu luar biasa dahsyat. Ini perlu dicontoh sama yang lain dan perlu dipertahankan buat saudara-saudara di sini. Saya perkenalkan lagi, nama saya adalah Habibul Irsad. Jadi panggil saja saya Irsad boleh, Habib boleh ya. Kalau Habib kayaknya keturunan Rasul ya. Saya bukan Habibul Irsad ya. Saya dipanggil Irsad kalau di sekolah. Saya dari Citerep, tapi asli saya dari Lampung ya. Jadi kalau udah ada yang tahu kain tapis, ini yang saya pakai ini khas Lampung. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saya membacakan surah Ali Imran ayat yang ke-185 yang sudah sangat masyhur dan sering kita dengar. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, biasanya ayat ini dibacakan ketika apa? Ketika ada yang meninggal dunia. Tapi tenang aja, hari ini saya tidak akan mengumumkan orang meninggal dunia. Kenapa saya membawa ayat ini? Nah, ternyata kalau kita terjemahkan,
Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Artinya apa? Semua perbuatan kita akan dibalas di hari kiamat, seperti itu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan, dan kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Nah, kalau kita renungi ayat ini, sering sekali dibawa oleh ustaz-ustaz ketika ada yang meninggal dunia. Ternyata secara asbabun nuzul, ayat ini tuh tidak ada kaitannya dengan orang yang meninggal dunia. Nah, secara asbabun nuzul, ayat ini adalah ayat hiburan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bedanya begini. Kalau kita galau, biasanya ngapain, Pak? Kalau kita pusing galau ngapain biasanya, Pak? Sholat ya, baca Quran. Biasanya kalau ibu-ibu ngapain, Bu? Healing gitu ya. Healing, pangandaran gitu kan. Kalau Rasul enggak, Rasul kalau galau turun ayat. Oh, ini keren banget. Galaunya Rasul ketika turun ayat ini apa? Di ayat 181 di atasnya, sebelum ayat ini, itu bunyinya gini. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Nah, ini kalimat ledekan dari kaum Yahudi yang mengatakan apa? Allah itu miskin dan kami kaya. Itu sebagai wujud ledekan bahwa orang-orang Yahudi itu menolak ajaran Rasulullah. Nah, di situ Rasulullah itu merasa galau, bahkan sampai diejek-ejek. Kemudian Allah menurunkan kullu nafsin dha'iqatul maut, yang kurang lebih maknanya, Muhammad, tenang aja. Semua ledekan itu akan sirna seiring dengan apa? Hilangnya nyawa mereka. Nah, gitu kurang lebih terjemahannya atau asbabun nuzulnya seperti itu. Nah, pertanyaannya Bapak-bapak, Ibu-ibu, apa yang sudah kita siapkan menjelang kematian kita? Apa, Pak? Apa? Beribadah, betul. Ada lagi? Nah, baik. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita meninggal dunia, kemudian dimasukkan ke dalam liang lahat. Nah, ini di dalam hadis yang sangat masyhur dikatakan bahwa ketika suara saudara kita yang mengantarkan jenazah kita itu sudah tidak terdengar, maka akan datanglah dua malaikat yang akan menanyakan kepada kita sebagai mayat. Pertanyaannya gini, wahai mayat, apakah engkau mengenal Muhammad bin Abdullah? Kemudian kalau orang beriman, jawabnya apa? Ya, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ kemudian malaikat itu berkata bahwa maka tempat dudukmu sudah aku lapangkan. Nah, ini nih maknanya. Sudah aku lapangkan, artinya apa? Artinya kuburan itu sifat itu menyempit. Mau orang kafir, mau orang beriman, semua pasti kebagian himpitan dari kuburan. Bedanya apa? Bedanya kalau orang beriman, itu himpitannya itu hanya sifatnya sementara. Kalau orang kafir, itu himpitannya sampai tulang belulang itu remuk. Makanya bapak-bapak kalau lihat berita ada pembongkaran kuburan, itu sering sekali kuburannya itu remuk. Tetapi ada juga orang-orang yang soleh itu masih utuh. Nah, ini salah satu keajaiban dari hadis ini ya. Nah, ketika didudukkan, maka malaikat itu berkata, sudah aku gantikan tempatmu yang tadinya di neraka kemudian ke surga, seperti itu. Kemudian bagi orang kafir ketika ditanya apakah engkau mengenal Muhammad SAW, jawabannya apa? Saya tidak mengenal dan saya hanya mengikuti kebanyakan orang. Maka lantas malaikat itu mengambil palu yang besar, kemudian memukul dan menghajar dari si orang kafir dan munafik ini. Nah, ini adalah gambar kira-kira di alam kubur atau yang biasa disebut sebagai azab kubur. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam satu hadis yang berbunyi, "Lau najata ahadun minadh-dhammil kubri la najat
Sa'id bin Mu'adz laqad dhammatu tsumma rafi'anhu. Jikalau ada seseorang yang selamat dari penyempitan kubur, niscaya Sa'ad bin Mu'adz akan selamat. Akan tetapi sesungguhnya kuburnya telah disempitkan dengan sangat sempit, kemudian dilapangkan setelah itu untuknya. Artinya Mu'adz aja itu kebagian impitan yang kemuliaannya sangat luar biasa, sahabat Mu'adz. Tetapi setelah itu dilapangkan. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita untuk menghindari azab kubur? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu saya kasih hadiah. Baca surah Al-Qur'an, luar biasa. Betul sekali ya. Nah, jadi salah satu upaya kita untuk menghindari dari azab kubur itu adalah apa tadi? Iya, betul sekali ya. Membaca surat Al-Mulk, mengamalkan Al-Mulk, atau bisa juga kita katakan apa? Membaca Al-Quran. Nah, jadi bapak-bapak kalau ditanya apa yang sudah disiapkan untuk kita menjelang kematian kita, saya rajin baca Quran, gitu kan? Kenapa? Karena di sini gini, An Abi Umamah radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabihi, rawahu Muslim. Bacalah olehmu Al-Quran, karena pada hari kiamat Al-Quran itu akan datang memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan nanti kalau misalnya di kuburan tiba-tiba ada malaikat mau datang, tapi ada sosok rupawan nih di samping kita. Siapa nih, gitu kan? Saking penasarannya kita nanya, kamu siapa? Jawab dia apa? Aku ini Al-Quran yang kamu baca. Dan kamu tenang aja. Kamu tenang aja, karena kamu rajin membaca Quran di kala kamu waktu sempit, di kala kamu sibuk kerja di kantor, di kala kamu suaranya batuk, di kala kamu sehat. Aku nanti akan bersamamu dan mendoakan kamu sampai hari kiamat dan sampai Allah Subhanahu wa taala mengampunimu. Ini hadisnya sama dahsyat ya. Gimana bunyinya? Kalau nggak salah bunyinya, qala inna suratu minal Qur'an salasuna ayat safa'atir rajulin hatta ufirullah wa hiya suratun tabarokalladzi biyadihil mulk, gitu kan? Ada 30 ayat dari surat Al-Quran yang itu akan memberikan syafaat pada seseorang sampai Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya, yaitu surat tabarokalladzi biyadihil mulk. Nah, dari hadis ini para sahabat itu berlomba-lomba menghafalkan ayat surat Al-Mulk ini, Pak. Jadi para sahabat kala itu setelah mendengar hadis ini berlomba-lomba, karena ini adalah salah satu investasi di kubur dan juga di hari kiamat, seperti itu. Nah, adapun yang hadis tentang azab kubur itu berbunyi, man qara'a tabarakallazi biyadihil mulk kullu lailatan mana'ahullahu biha min adabil qabri. Barang siapa yang membaca tabarakallazi mulk setiap malam, maka Allah akan menghindarinya atau menjaganya dari azab kubur, seperti itu. Nah, saking dahsyatnya ketika kita membaca Al-Quran, itu para sahabat sering sekali berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran. Pak, udah ada yang khatam apa belum? Sudah ada ya? Masya Allah ya. Biasanya ini di masjid ini rata-rata ramai gitu, khatam Quran. Berapa hari Pak khatam Qurannya Pak? Seminggu? Oh, 3 hari? Oh, Masya Allah, luar biasa. Semangat ada 3 hari. Kemarin tahun lalu kayaknya saya dengar berita itu ada seorang bupati gitu kalau nggak salah, itu ditanya ketika apel setelah lebaran, siapa yang khatam Quran? Kata bupatinya, saya akan umrohkan gitu. Mudah-mudahan Pak DKM ada di sini Pak. Ada. Khatam Quran ya, tapi bukan itu tujuannya ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi salah satu tujuan kita dan juga para sahabat mengapa rajin membaca Al-Quran, mengapa banyak menghafalkan Quran, karena memang Al-Quran itu adalah investasi kita di kubur, alam kubur dan juga hari kiamat nanti. Dan bahkan
Bapak-bapak perlu ketahui, segala hal yang bersentuhan dengan Al-Quran itu akan menjadi mulia. Apa? Segala hal yang bersentuhan dengan Al-Quran itu akan menjadi mulia. Dimulai dari malaikat. Pak, saya tanya, malaikat apa yang paling mulia? Malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril mulia? Ya betul, karena menyampaikan wahyu atau Al-Quran. Beliau mendapatkan gelar apa? Penghulunya para malaikat dan juga menjadi malaikat paling mulia. Itu karena membawa Al-Quran pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian, Pak, saya tanya, Nabi apa yang paling mulia? Rasulullah SAW. Mengapa? Karena mukjizat Rasul itu adalah Al-Quran. Bahkan karena Al-Quran, Rasulullah itu menjadi apa? Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Pemimpinnya para nabi dan juga para rasul karena Al-Quran. Kemudian bulan. Nah, bulan apa Pak yang paling mulia? Sekarang bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan mulia? Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran, jadi paling mulia. Malam apa yang paling mulia? Lailatul Qadar juga termasuk adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kemudian kota, Pak. Ada dua kota yang paling mulia di dunia ini, Pak. Kota Makkah dan Madinah, Masya Allah. Ya betul sekali ya, makanya ada surat Makkiyah dan surat Madaniyah, betul sekali. Kemudian setelah kota, umat Pak, umat apa yang paling terbaik Pak? Umat Rasulullah, yaitu kita Pak. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Nah itu ayatnya gitu tuh, diturunkannya untuk umatnya Nabi Muhammad. Kenapa umatnya Nabi Muhammad menjadi kuntum khairu ummat? Karena Al-Quran juga Pak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ya, yang mau mulia, yang ingin mulia di dunia dan di akhirat, mulailah menjadi dari ahli Al-Quran dan mudah-mudahan menjadi apa? Keluarganya Allah Subhanahu wa taala lewat jalur Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita juga bisa berinvestasi lewat Al-Quran. Maka ini nasihat buat saya dan juga buat semuanya, bahwa mari, mumpung kita berada di bulan suci Ramadan, biasanya Ustadz selalu menyampaikan, Ustadz, ketika kita mengatakan membaca alif lam mim itu bukan satu kebaikan, tapi alif itu 10, mim, lam itu 10, dan mim itu 10, dan dilipat gandakan ketika Ramadan. Nah ini adalah kesempatan kita untuk terus mentadarusi Al-Quran, terus mentadaburi Al-Quran, dan mudah-mudahan kita nanti bisa mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Nah, lantas pertanyaannya, bagaimana para sahabat itu menghatamkan Quran? Ternyata di era Abu Bakar itu belum ada mushaf Quran kayak gini Pak. Nah, kalau mau baca Quran itu cari dulu di mana ya pelepah kurma yang ada tulisan Qurannya, di mana ya tulisan Al-Quran, batu yang ada tulisan Qurannya, dikumpulkan terlebih dahulu. Makanya di eranya Abu Bakar itu sahabat Umar mengusulkan apa? Agar Al-Quran itu dikumpulkan dan dijadikan buku. Tapi ditolak, awal mulanya ditolak sama sahabat Abu Bakar. Nah ini cerita yang pentingnya, bahwa ketika pemimpin bisa diberikan masukan atau diberikan nasihat. Nah itu boleh ternyata ya, tetapi ditolak oleh Abu Bakar. Namun pada akhirnya diperbolehkan. Dan Al-Quran itu mulai dibukukan atau dikumpulkan itu di eranya Utsman, seperti itu. Nah di era sebelum Utsman itu para sahabat terbiasa menghatamkan Quran itu beda-beda. Tetapi banyak dari sahabat itu terbiasa menghatamkan Quran itu dibagi menjadi 7 kali di dalam menghatamkannya. Artinya sahabat itu hatam Quran dalam waktu 7 hari. Jadi Al-Quran ini 30 juz dibagi jadi 7 fase. Nah, hari pertama para sahabat itu terbiasa menghatamkan mulai dari Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisa. Nah, itu hari pertama. Kemudian hari kedua para sahabat itu mulai
melanjutkan dari Al-Maidah sampai ke At-Taubah. Kemudian di hari ketiga dari Yunus sampai An-Nahl. Kemudian di hari keempat Al-Isra sampai Al-Furqan. Di kelima As-Su'ara sampai Yasin. Kemudian di keenam As-Saffat sampai Al-Hujurat. Dan terakhir yaitu surat Qaf sampai ke surat An-Nas. Jadi selesai di hari ketujuh. Nah itu di era sahabat sebelum Al-Quran itu dimushafkan. Nah saya yakin bapak-bapak sini banyak yang khatam kurang dari 7 hari, luar biasa ya. Nah tetapi ketika para sahabat sudah mulai membukukan Al-Quran, itu banyak dari para sahabat yang sudah mulai terbiasa menghatamkan Al-Quran itu 1 bulan atau 30 hari, yang saat ini kita kenal sebagai one day one juz. Jadi 1 hari itu membaca 1 juz Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Nah silakan saja para bapak-bapak, ibu-ibu semuanya mau pilih yang 7 hari boleh, mau yang one day one juz juga boleh. Yang penting kita semangat dalam membaca dan juga mentadabburi Al-Quran. Dan mudah-mudahan ini menjadi investasi kita di hari kiamat dan juga di alam kubur, dan mudah-mudahan di dunia kita mendapatkan kemuliaan dari Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Kepada Allah saya beristighfar. Astagfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.